Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Yulianti, kelas 2B Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang zaman Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata Ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan bahwa Khulafa Rasyidin berarti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Khulafa Rasyidin terdiri dari 4 sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang memimpin secara bergantian, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan untuk lebih memahami Khulafa Rasyidin dan lebih mengenal para khulafanya, kita akan membahas satu persatu para khulafanya. Yang pertama, kita akan membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan di Belairung Saqifah milik Bani Saidah dan sempat diwarnai adu argumentasi antar pihak Muhajirin dan pihak Ansar mengenai siapa yang lebih berhak menerima posisi sebagai penerus khalifah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki sifat rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita. Abu Bakar memang memiliki syarat-syarat sebagai pemimpin karismatik. Dengan demikian, para sahabat banyak yang sudah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang posisi dan peluangnya untuk menggantikan Rasulullah SAW lebih besar dibandingkan Abu Bakar. 2. Khalifah Umar bin Khattab yang menjabat selama 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir 13 Hijriah 634 Masehi oleh Abu Bakar di hari-hari terakhirnya menjadi khalifah. Pengangkatan Umar menjadi khalifah adalah keputusan Abu Bakar yang telah bulat beliau ambil setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tahlan bin Ubaidillah, dan lain-lain. Umar bin Khattab memiliki sifat keberanian, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleransi, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Akhir masa Khalifah Umar. Akhir masa pemerintahan Umar ditandai dengan insiden penikaman terhadap beliau oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Nihawandi, seorang budak Nasrani berkebangsaan Persia milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Saat itu, beliau baru mulai mengimami salat subuh ketika Abu Lu'lu'ah mendekat dan kemudian menikam Umar sebanyak 6 kali. Ada riwayat yang mengatakan bahwa banyak kaum muslimin yang gugur dalam jemaah tersebut dalam upaya menangkap Abu Lu'lu'ah. Walaupun pada akhirnya Abu Lu'lu'ah memutuskan bunuh diri setelah seseorang berhasil menjatuhkan Abu Lu'lu'ah dengan melemparkan selai kain ke atas kepalanya. 3. Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat selama 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada awal Muharram 24 Hijriah. Setelah Dewan Musyawarah yang ditunjuk Umar di akhir masa hidupnya menetapkan Utsman menjadi khalifah atau penerus yang berikutnya. Utsman bin Affan memiliki sifat cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Pemerintahan Khalifah Utsman berakhir dengan pemberontakan oposisi bersenjata yang mengepung rumah sang khalifah dan membunuhnya pada 656 Masehi. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjabat selama 656 sampai 661 Masehi. Pihak oposisi terhadap Khalifah Utsman menuding bahwa Utsman melakukan nepotisme karena banyak mengangkat kaum kerabatnya sendiri sebagai pejabat kekhalifahan di daerah-daerah.
Utsman sendiri pada saat itu sudah sangat tua, sehingga hal ini pun dimanfaatkan para bawahannya untuk menyalahgunakan kekuasaan, sehingga menimbulkan protes sebagai rakyat di daerah-daerah. Akhirnya kelompok oposisi ini melakukan pemberontakan bersenjata sehingga Utsman pun mereka bunuh. Setelah itu, masyarakat beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang dan pemberani. Lalu, apa hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari zaman Khulafaur Rasyidin? Yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita dapat meneladani sikap intelektual dalam semangat keislaman para khalifah. Dan 3. Membentuk nilai melalui pengambilan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sedikit penjelasan tentang zaman Khulafaur Rasyidin. Saya Maulina Yulianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.